Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Prameswari Dinanti, NIM 22301017 dari Prodi Manajemen Usaha Wisata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren dalam usaha perjalanan wisata di masa kini. Dan selanjutnya ada tren usaha perjalanan wisata yang akan saya bahas, yaitu mengenai 1. Wisata kuliner. Biasanya, wisata kuliner berfokus pada pengalaman wisatawannya untuk menikmati makanan dan minuman. Wisatawan biasanya mencari destinasi yang menawarkan berbagai makanan khas, tur kuliner, dan kelas memasaknya. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang mengenai teknologi digitalisasi. Nah, teknologi digitalisasi dalam wisata adalah mempermudah perencanaan perjalanan dan pemesanan layanan wisata lain-lainnya. Nah, teman-teman, tren wisata kuliner ada apa aja sih? Yaitu yang pertama ada meningkatkan minat pada makanan lokal dan autentik, mencari pengalaman kuliner yang autentik atau menarik. Yang kedua ada wisata kuliner berbasis pengalaman, memberikan pengalaman yang unik bagi wisatawan. Biasanya pengalamannya itu seperti kelas memasak atau mencoba makanan-makanan khas daerah. Nah, selanjutnya ada pengaruh media sosial, alat utama dalam mempromosikan destinasi kuliner. Yang kedua ada keberagaman makanan untuk diet, menawarkan variasi makanan yang sehat dan diet khususnya. Yaitu yang terakhir ada wisata kuliner berkelanjutan, yaitu mendukung praktik organik lokal dan ramah lingkungan. Nah teman-teman, ada dampak positif dan negatifnya loh untuk tren wisata kuliner. Yang pertama ada dampak positif, meningkatkan ekonomi lokal. Kedua, pelestarian budaya dan tradisi. Ketiga, ada pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dan keempat, ada edukasi tentang kesadaran. Biasanya mengenai peningkatan ekonomi lokal itu biasanya ada dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah setempat, seperti restoran, pasar, dan produsen lokal mendapatkan peningkatan pendapatan dari wisatawan yang datang menikmati makanan di daerah tersebut. Nah, tentu juga ada mengenai dampak negatif, yaitu mengenai komersialisasi berlebihan, 2. Tekanan pada sumber daya lokal, dan ketiga dampak lingkungan, dan keempat gangguan sosial dan kultural. Nah, biasanya nih salah satunya contoh negatif dari tren wisata kuliner yaitu 1. Wisata kuliner dapat menghasilkan dampak lingkungan negatif seperti meningkatkan limbah makanan dan penggunaan plastik sekali pakai jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat mengkontribusikan pada polusi dan kerusakan lingkungan di daerah tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya ada mengenai tren teknologi dan digitalisasi pada pariwisata, yaitu penggunaan APK mobile, platform digital, yaitu memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam mengatur perjalanannya. Dan ada membantu wisatawan sebelum memutuskan untuk berkunjung. Terus ada memberikan rekomendasi perjalanannya. Yang keempat ada pembayaran digital dan tanpa kontak, mempermudah proses transaksi bagi wisatawan. Nah, yaitu ada Internet of Things, yaitu perangkat untuk meningkatkan pengalaman wisata. Yaitu ada selanjutnya ada Big Data atau Analitik, yaitu membantu perusahaan pariwisata memahami tren tersebut. Yang terakhir ada mengenai teknologi blockchain, yaitu meningkatkan keamanan transaksi dan verifikasi identitas lebih aman. Nah, untuk tren teknologi dan digitalisasi, mereka juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, pengalaman pelanggan yang lebih baik. Ketiga, ada pemasaran yang lebih efektif. Dan keempat, ada keamanan yang ditingkatkan. Kelima, ada personalisasi layanan yang ada dari dampak positif tren teknologi. Nah, apa sih itu peningkatan efisiensi operasional? Yaitu teknologi membantu perusahaan pariwisata mengotomatisasikan banyak proses seperti pemesanan, layanan pelanggan, dan manajemen inventaris sehingga meningkatkan efisiensi yang mengurangi biaya operasional. Ada juga mengenai keamanan yang ditingkatkan seperti teknologi pembayaran digital dan blockchain meningkatkan keamanan transaksi dan melindungi data pribadi wisatawan untuk mengurangi resiko penipuan. Nah, untuk pemasaran yang lebih efektif itu ada apa ya?
Biasanya itu kemungkinan perusahaan untuk memahami perilaku dan preferensi pelanggan dengan lebih baik sehingga dapat melakukan pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efektif. Tidak hanya itu, ada dampak negatif dari teknologi dan digitalisasi pada perusahaan pariwisata, yaitu ketergantungan pada teknologi, seperti perusahaan menjadi sangat bergantungan kepada teknologi, sehingga jika terjadi gangguan teknis atau serangan siber, operasi bisa terganggu secara signifikan. Yang kedua ada tantangan privasi, yaitu mengenai pengumpulan data besar-besaran dapat menimbulkan masalah privasi perusahaan, harus memastikan bahwa data pelanggan dilindungi dan digunakan secara etis. Yang ketiga ada pengangguran. Otomatisasi proses bisnis bisa mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia yang berpotensi menyebabkan pengangguran di sektor tertentu. Yang keempat ada aksesibilitas yang tidak terata atau merata. Tidak semua wisatawan memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi canggih yang bisa mengakibatkan ketimpangan dalam akses ke layanan wisata. Yang terakhir ada investasi awal yang tinggi, yaitu mengadopsi teknologi baru memerlukan investasi awal yang besar untuk mengembangkan dan mengimplementasi yang bisa menjadi beban bagi perusahaan kecil dan menengah. Nah, dengan memahami tren serta dampak positif dan negatif dari teknologi dan digitalisasi dalam industri pariwisata, perusahaan dapat membuat strategi yang tepat untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang paling efektif dan etis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Traveloka, yaitu perusahaan yang memiliki inovasi unik untuk menarik pelanggannya. Traveloka adalah platform perjalanan dan gaya hidup yang berasal dari Indonesia. Yang didirikan pada tahun 2012, Traveloka awalnya fokus pada pemesanan tiket pesawat, namun kemudian memperluas layanannya mencakup pemesanan hotel, kereta api, bus, rental mobil, dan berbagai aktivitas wisata. Traveloka juga menawarkan layanan pembayaran tagihan, asuransi perjalanan, dan tiket acara serta hiburan dengan antarmuka yang user-friendly dan berbagai metode pembayaran. Traveloka menjadi salah satu platform perjalanan termuka di Asia Tenggara. Untuk inovasi unik yang ada di perusahaan Traveloka, yaitu memiliki super apps, menggabungkan layanan perjalanan wisata dan gaya hidup dalam satu aplikasi. Yang kedua ada Pay Later, yaitu opsi pembayaran cicilan untuk tiket pesawat, hotel, dan layanan lainnya. Yang ketiga ada Traveloka Experience, pemesanan aktivitas dan atraksi wisata. Selanjutnya ada pembayaran multimetode, yaitu beragam metode pembayaran termasuk e-wallet dan pembayaran di minimarket. Selanjutnya ada notifikasi harga, yaitu pemberitahuan harga tiket pesawat dan hotel untuk penawaran terbaiknya. Selanjutnya ada Traveloka Protect, yaitu asuransi perjalanan yang dapat dibeli melalui aplikasi. Yaitu Traveloka Eats, yaitu pemesanan makanan dan berbagai restoran. Selanjutnya ada layanan pelanggan, yaitu 24 jam. Dukungan pelanggan sepanjang waktu untuk melalui berbagai salurannya. Ini adalah salah satu contoh penjualan paket wisata yang ada di aplikasi Traveloka dengan penawaran harga terbaiknya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat.